Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sania dengan NIM F0B01904 dari Prodi Analis Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kenalkan, nama saya Wilda, saya dengan NIM F0A019001. Saya dari Prodi Kimia Industri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pembuatan minyak inti. Pengertian minyak inti kelapa sawit yaitu merupakan minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari kelapa sawit, di mana komposisi asam lemak minyak inti kelapa sawit mirip dengan minyak kelapa. Keduanya dikenal sebagai minyak laurat. Berbeda dengan minyak sawit yang berwarna merah jingga, minyak inti kelapa sawit berwarna kuning berasal dari hasil olahan lanjut kernel atau inti kelapa sawit. Kelapa sawit mempunyai beberapa jenis atau varietas yang dikenal sebagai Dura, Pisifera, dan Tenera. Ketiga jenis ini dapat dibedakan dengan cara memotong buahnya secara melintang atau memanjang. Dura memiliki inti besar dan bijinya tidak dikelilingi sabut dengan ekstraksi minyak sekitar 17-18%. Pisifera tidak mempunyai cangkang dan inti kecil sehingga tidak dikembangkan sebagai tanaman komersial. Kemudian, Tenera merupakan hasil persilangan Dura dan Pisifera, memiliki cangkang tipis dengan cincin serat dikelilingi biji, serta ekstraksi minyak sekitar 22-25%. Berikut gambar jenis varietas yang dibedakan dari cara memotongnya. Pada gambar A yaitu merupakan gambar biji sawit yang dikenal sebagai Dura, yang B dari cara memotongnya, yang B yaitu Pisifera, yang ketiga Tenera. Tanaman kelapa sawit baru dapat berproduksi setelah berumur 31 bulan setelah ditanam di lapangan. Buah yang dihasilkan disebut tandan buah segar atau TBS atau fresh fruit bunch. TBS diolah di pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. Minyak dan inti yang dihasilkan merupakan produk setengah jadi. Minyak mentah atau crude palm oil atau biasa disebut dengan CPO atau MKS, dan inti atau disebut dengan kernel atau IKS harus diolah lebih lanjut untuk dijadikan produk jadi lain. Efisiensi pengolahan PKS. Yang pertama ada efisiensi teknik teknologis. Didefinisikan sebagai efektivitas dan produktivitas dalam pengoperasian suatu pabrik, dan suatu pabrik dikatakan kurang efisien jika angka losses, kualitas ekstraksi minyak dan inti sawit, serta kapasitas produksi tidak sesuai dengan standar. Hal ini dapat diketahui dari kapasitas olah yang tidak sesuai dengan kapasitas desain, proses yang tinggi, dan kualitas yang rendah. Kemudian ada kajian ekonomis. Kajian ekonomis didefinisikan sebagai besarnya ukuran per unit masukan yang dinyatakan dalam biaya dan hasil suatu pabrik, serta dikatakan efisien jika biaya untuk menghasilkan keluaran lebih kecil dari nilai keluarannya. Yang ketiga ada penanganan produk kelapa sawit, yaitu komposisi dan sifat produknya. Dua jenis asam lemak yang paling dominan dalam minyak sawit yaitu asam palmitat C16 atau jenuh dan asam oleat C18 tidak jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan MKS yaitu reaksi perubahan kualitas minyak, absorpsi, bau dan kontaminasi, aksi enzim, aksi mikroba, dan reaksi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang upaya untuk mempertahankan nilai Dobby atau Deterioration of Blissability Index minyak kelapa sawit, itu untuk mengawasi sistem panen dan transportasi, menghindari pemakaian uap kering pada perebusan buah, menghindari pemakaian uap langsung pada stasiun pemurnian, menghindari pemanasan yang berlebih di unit pengolahan, dan mengendalikan penimbunan. Dan selanjutnya, penyulingan minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng dan mentega. Tahap yang pertama itu blazing plant atau pemucatan, yaitu proses penyerapan secara fisik dengan menggunakan blazing earth atau karbon aktif untuk membuang zat-zat yang tidak diinginkan, seperti residu sabun, untuk menetralkan minyak. Presipitasi gam dari pra-perlakuan menetralkan minyak.
presipitasi gam dari perlakuan asam, logam, produk-produk oksidasi, dan pigmen warna seperti klorofil. Proses selanjutnya yaitu deodorization plant atau proses deodorisasi. Di proses deodorisasi di perusahaan, penghilangan dilakukan dengan teknologi film tipis Lipico untuk mengikat FFA. Teknologi tersebut bekerja dengan menggunakan deodorizer kolom U untuk pemurnian secara fisik. Fungsi deodorizer ini adalah untuk mengikat FFA, menghilangkan bau, melakukan pemucatan dengan panas, dan recovery PFAD atau Palm Fatty Acid Distillate. Untuk alur proses deodorisasi yaitu yang pertama, minyak yang dipucatkan atau blanchid oil dilakukan pre-pemanasan atau pre-heat, terus dilakukan pemanasan dengan heat recovery, lalu pemanasan akhir. Setelah itu dilakukan pra-pengikatan atau press-stripping, dilanjutkan dengan deodorisasi atau pemucatan dengan panas. Setelah itu didinginkan dengan heat recovery, dilanjutkan dengan pendinginan akhir dan didapatkan filtration. Lalu fatty acid distillation plant, proses kristalisasi dan penyaringan. Proses kristalisasi dilakukan untuk menghilangkan gliserida titik leleh tinggi yang menyebabkan cairan minyak menjadi keruh dan lebih kental pada temperatur rendah. Penyaringan merupakan pemisahan secara fisik, biasanya menggunakan membran filter press automatic dari Lipico untuk pemisahan stirring dari larutan olein. Demikianlah hasil presentasi dari kami, semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.